students, welcome back to Radiant Student Online Service. Senang bisa bertemu kembali dengan teman-teman secara online. Ngomong-ngomong, 2 hari lagi kita akan merayakan Hari Sumpah Pemuda di tanggal 28 Oktober. Di Hari Sumpah Pemuda ini, kita bisa diingatkan untuk menjadi pemuda yang berkomitmen mengasihi Tuhan dan juga mengasihi negara ini. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk hari ini, kami mengucap syukur kalau kembali kami bisa mendengarkan firman-Mu. Kami butuh tuntunan dari Roh Kudus-Mu yang memberi kami pengertian dan memberikan kami kekuatan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ngebahas tentang Sumpah Pemuda, teman-teman pasti pernah bikin janji kan ya? Gak perlu sampai bikin sumpah, karena Tuhan melarang kita untuk membuat sumpah. Kalau kalian bikin janji, apa pernah tidak ditepatin? Kalau saya pernah, alasannya karena lupa, di hari itu sakit, ada urusan lain, atau bahkan karena terlambat bangun. Kita sebagai manusia punya keterbatasan di waktu, kondisi, dan keadaan untuk menepati janji. Tapi tidak dengan Tuhan kita, yang kalau memberi janji pasti ditepati. Salah satu janji Tuhan untuk kita adalah memberi penolong yang selalu ada bersama kita. Kita bisa lihat di Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Tahu nggak sih kapan Yesus kasih janji ini? Ternyata Yesus kasih saat lagi ngobrol sama murid-muridnya. Saat itu Yesus baru bangkit dari kematian setelah dia disalibkan dan dikuburkan. Kemudian saat bangkit, Yesus mengambil waktu 40 hari untuk mengajar secara intens kepada murid-muridnya. Di ayat 16 ini ditulis, Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Tentu saat itu muridnya lagi ketakutan. Jangan-jangan Yesus mau pergi lagi atau mau mati lagi. Karenanya Yesus kasih janji bahwa Ia akan memberikan Roh Kudus dan tidak akan meninggalkan sampai selama-lamanya. Janji Tuhan ini juga berlaku untuk kita. Saat kamu percaya dan menerima Yesus sebagai satu-satunya juru selamat, Roh Kudus akan hadir dan tinggal dalam diri kamu. Roh Kudus adalah tanda bahwa kamu adalah milik Tuhan. Di ayat 17 disebutkan, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Disebutkan di sini, dunia tidak dapat menerima Roh Kudus, tetapi kita bisa. Artinya, kita tidak sama dengan dunia ini, karena kita mau untuk mencari dan mengenal Roh Kudus. Tapi teman-teman, tidak cukup hanya kita tahu tentang Roh Kudus, Tuhan ingin supaya kita juga hidup di dalamnya. So, gimana caranya kita hidup dalam janji Tuhan, yaitu hidup dalam Roh Kudus? How to live out this promise? Yang pertama, let Him. Izinkan Roh Kudus untuk hidup dalam diri kita dengan cara memberi ruang untuk Dia. Kita mau baca di Yohanes 14 ayat 17 disebutkan, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia. Di sini dibilang, kalau dunia tidak mau menerima Tuhan, menerima Roh Kudus. Artinya, dunia tidak mau memberikan ruang untuk Roh Kudus. Waktu kita tidak memberikan ruang, Roh Kudus tidak akan memaksa, karena Roh Kudus adalah roh yang lemah lembut. Dulu, HP saya itu kapasitas memorinya termasuk sedikit. Sedangkan pekerjaan saya mengharuskan ambil banyak foto, dokumen, dan download aplikasi yang membantu pekerjaan saya. Di pelayanan pun banyak foto dan video yang harus saya ambil. Jadi kalau ada hal penting yang harus saya simpan, mau nggak mau saya harus hapus file dan aplikasi yang tidak terlalu penting. Misalnya, saat perlu download Google Meet untuk meeting, saya hapus games yang udah jarang dimainkan. Terus saat HP saya mau dipakai untuk dokumentasi ibadah, saya akan hapus foto dan video yang sebenarnya udah tidak perlu lagi. Cuman rasa sayang aja kalau dihapus. Walaupun sayang untuk menghapusnya, tapi kalau tidak dilakukan, artinya saya tidak bisa menyimpan informasi yang saya perlukan di hari itu. Begitu juga dengan diri kita. Kalau pikiran kita udah penuh dengan overthinking, waktu yang ada dipakai untuk baca komik, main bareng saat break sekolah, ikut semua ekskul dari Senin sampai Sabtu, Minggu pagi ambil pelayanan, sorenya main, malamnya pulang udah kecapean dan tidur.
Kita nggak punya lagi kapasitas untuk kasih pikiran dan waktu untuk Tuhan. Roh Kudus udah ada, tinggal dan diam dalam diri kamu. Ia hanya perlu ruang yang siap diisi. Smith Wigglesworth, seorang penginjil dari Inggris yang punya pengaruh besar pada gerakan Pentakosta, mengatakan, "The Holy Spirit cannot fill you until you are willing to be nothing, that He might be everything." Bagi Roh Kudus pilihannya hanya ada dua, antara Dia menjadi segalanya untuk kita, atau Dia tidak menjadi apa-apa untuk kita. Kita nggak bisa setengah-setengah untuk mau kenal Roh Kudus, tapi tetap hidup dalam dosa. Roh Kudus nggak akan maksa, harus kita yang memberi ruang. Kalau kamu mau kehadiran Roh Kudus di hidup kamu jadi everything, yang bantu kasih arahan saat bingung, kasih kamu damai saat ada anxiety, kasih kamu kekuatan saat rasanya mau nyerah, kamu perlu kasih ruang untuk Roh Kudus. Yang kedua, filled with Him. Mengisi hidup kita dengan Roh Kudus. Kita mau baca ayatnya di Yohanes 14 ayat 20. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Bayangkan, kamu dalam aku dan aku di dalam kamu, kata Tuhan. Artinya, kita tidak terpisahkan dengan Roh Kudus. Apa yang kita rasakan, Roh Kudus juga bisa merasakannya. Dan sebaliknya, Roh Kudus juga mau yang Ia pikirkan juga kita pikirkan. Karena itu, kita perlu terhubung sama Roh Kudus. Cara untuk connect yaitu dengan saat teduh setiap pagi dan baca firman Tuhan setiap hari. Saat kita bangun tidur dan sebelum memulai hari, coba untuk ambil waktu sama Tuhan, baca Alkitab dan berdoa. Kalau kalian merasa mepet waktunya untuk siap-siap ke sekolah, bangun lebih pagi, paling 10 menit lebih awal aja kok. Untuk kalian yang senang dengar lagu, coba bikin playlist lagu yang membangkitkan iman, supaya iman kamu juga semakin dikuatkan. Yang ketiga, led by Him. Kita juga membaca di Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Di ayat ini Tuhan bilang, yang mengasihi dia adalah yang memegang perintah Tuhan dan melakukannya. Tuhan mau kita dipimpin oleh Roh Kudus untuk melakukan apa yang Tuhan senang, karena Roh Kudus yang akan mengajar dan mengingatkan. Di Yohanes 14 ayat 26 disebutkan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kita ini kan udah lupa dan gak bisa ngerti semuanya. Karena itu kita perlu Roh Kudus yang mengingatkan dan mengajar kita. Roh Kudus ada bukan hanya untuk mengisi hidup kamu, tapi juga untuk memimpin hidupmu. Roh Kudus ada untuk kasih arah yang benar ke tujuan yang benar pula. Roh Kudus itu seperti GPS di hidup kita yang memberi arahan. GPS, God's Presence Steer. Kehadiran Roh Kudus di dalam diri kita untuk memberi arah, memberi ketenangan saat kita di jalan yang benar, dan memberi peringatan saat kita di jalan yang salah. Untuk dipimpin oleh Roh Kudus, kita perlu belajar untuk dengar suara Roh Kudus dan melakukannya. Seperti GPS yang memberi arah, setelah 500 meter belok kiri, putar balik, tujuan Anda ada di sebelah kanan. Kalau kita nggak mau dengerin suara GPS, kita nggak akan sampai ke tujuannya. Kita juga perlu untuk belajar dengar suara Roh Kudus, dan kalau udah dengar, ambil keputusan untuk lakuin perintah Roh Kudus, dan mau untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Hari ini saya mau ajak teman-teman dimanapun kalian berada untuk connect lagi sama Roh Kudus. Saya mau berdoa untuk kalian. Teman-teman, apakah kalian mau untuk menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat? Dan yang kedua, apakah kalian mau untuk menerima dan memberi ruang untuk Roh Kudus? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saya berdoa untuk teman-teman dimanapun mereka berada yang sedang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Saya berdoa supaya ada hati yang dibukakan untuk menerima Yesus, supaya mereka percaya kalau Yesus satu-satunya Juru Selamat, satu-satunya Tuhan yang hidup untuk mereka. Dan juga saya berdoa supaya Roh Kudus memenuhi dan memimpin hidup setiap anak-anak yang mendengarkan hari ini.
Kami izinkan Roh Kudus bekerja, kami izinkan Roh Kudus memenuhi setiap diri kami, pikiran dan hati kami. Terima berkat dari Tuhan yang membawa kemenangan, yang membawa sukacita, yang memberikan kalian damai sejahtera dimanapun kalian berada. Relasi kalian dengan orang tua, dengan kakak adik kalian, dengan guru, dengan semua teman-teman kalian, supaya ada relasi yang diberkati dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Buat teman-teman yang perlu dukungan doa, kalian boleh scan QR Code di bawah ini dan akan ada pendoa yang mendoakan dan mendukung kalian. Happy weekend dan God bless you!